Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah tata kata. Tujuan instruksional khusus 1. Mahasiswa dapat mengenali jenis kata. 2. Mahasiswa dapat menggunakan kata yang tepat dalam kalimat. Selanjutnya, kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah ada kesalahan? Pertama, ada kata bis. Apakah kata bis ini sudah benar penulisannya dalam bahasa Indonesia? Selanjutnya, ada kata cash, garis miring, kredit. Apakah cash dan kredit ini sudah benar dalam bahasa Indonesia? Kemudian, ada kata praktik, jam. Apakah penggunaannya sudah benar? Lanjut, apotik ataukah apotek? Yang mana yang benar dalam bahasa Indonesia? Selanjutnya, kita akan lihat gambar terakhir. Ada kata dikontrakan. Apakah kata dikontrakan sudah sesuai dengan bahasa Indonesia? Untuk itu kita lihat kategori kata. Pertama ada kata benda atau nomina, simbolnya N. Di dalam ini termasuk kata bilangan dan kata ganti. 2. Kata kerja atau verba, kodenya V. 3. Kata sifat atau adjektif, kodenya A. 4. Kata tugas, termasuk di sana kata sambung atau konjungsi dan kata depan atau preposisi. Kemudian kata sandang, kedua-duanya kodenya P. Terakhir ada adverbia atau keterangan tambahan dan kodenya adalah ADF. Dan kode ini dalam Kamus Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita lihat bentuk kata. 1. Ada kata dasar, contoh semangat, kuat. 2. Kata berimbuhan, contoh berjuang. 3. Kata ulang, contoh berlari-lari. 4. Kata gabung, contoh abdi dalam dan purna bakti. Selanjutnya, permasalahan dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah penulisan kata berimbuhan. Imbuhan men dan pen ini bisa berubah menjadi me, mem, men, meng, menge, dan me. Begitu juga dengan pe. Dia akan menjadi me atau pe jika kata dasar diawali oleh huruf L, M, N, R, W, dan Y. Contoh, magang menjadi memagang atau pemagang. Selanjutnya, mem atau pem jika kata dasar diawali oleh huruf B, V, F, dan P. Contoh, baca, membaca, baca, pembaca. Selanjutnya, men atau pen bertemu dengan kata dasar diawali oleh huruf C, D, J, T, Z. Contoh, daki, mendaki, pendaki. Selanjutnya akan menjadi meng atau peng jika bertemu kata diawali oleh huruf konsonan
G, H, K, Q, dan X, dan huruf vokal. Contoh, ikat, mengikat, dan pengikat. Selanjutnya, Mei jika bertemu dengan kata diawali huruf S. Contoh, sapa, mengsapa, bukan, yang benar menyapa. Kemudian, bukan peisapa, tapi penyapa. Terakhir, men dan pen ini bisa menjadi menge atau penge. Nah, Anda lihat tidak ada huruf awal di sini. Kapan dia menjadi menge atau penge? Yaitu jika bertemu dengan kata yang hanya satu suku kata. Contoh, kata pel. Maka pel ini mendapat imbuhan me menjadi menge, yaitu mengepel. Tapi untuk pengepel dalam bahasa Indonesia, jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belum ditemukan. Namun dalam keseharian, kita masih mengenal atau sering mendengar kata pengepel. Nah, dengan demikian, hati-hati dengan imbuhan men dan imbuhan pen. Selanjutnya, perhatikan tayangan berikut. Ya. Imbuhan men atau pen bertemu kata dasar diawali oleh huruf K, P, T, S. Maka huruf-huruf ini akan hilang atau luluh. Contoh, kipas, bukan mengkipas, tapi mengipas. Bukan pengkipas, tapi pengipas. Begitu juga dengan pikir menjadi memikir dan pemikir. Selanjutnya, kalau bertemu dengan kata diawali huruf T, tabuh menjadi menabuh dan penabuh, bukan mentabuh dan pentabuh. Terakhir ada kata sayang, bukan mei sayang, tapi menyayang. Dan bukan pei sayang, tapi penyayang. Dengan demikian, hati-hati atau perlu perhatian jika kata dasar bertemu dengan kata yang diawali oleh huruf K, P, T, S bertemu dengan imbuhan meng atau pen. Selanjutnya, kita akan lihat juga bagaimana jika KPTS ini bertemu dengan huruf konsonan. Oke, misalnya huruf K diikuti oleh R atau H, P dengan R, T dengan R, S dengan Y. Maka kalau dia awalan meng, dia tidak luluh. Contoh, khayal menjadi mengkhayal. Transfer menjadi mentransfer. Prakira menjadi memprakira. Syarat menjadi mensyarakan. Sedangkan kalau bertemu dengan imbuhan peng, ada beberapa kata yang luluh, tapi itu tidak banyak. Contoh kata yang luluh adalah pemrakiraan. Sementara untuk khayal menjadi pengkhayal. Untuk transfer menjadi pentransfer. Dan untuk syarat ternyata belum ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada baru syarat mendapat imbuhan per, bukan imbuhan pen. Oke, dengan demikian perlu hati-hati dalam huruf KPTS. Selanjutnya kita lihat gambar berikut ini ada alat ukur dan ada alat kukur. Nah, mendapat imbuhan meng, ukur menjadi mengukur. Dan kukur bukan menjadi mengkukur, tapi dia menjadi mengukur. Dan Anda lihat ternyata bunyinya sama, yaitu mengukur, mengukur. Seharusnya kalau Anda ingin membedakan untuk kukur katakan mengukur. Tapi kalau untuk ukur katakan mengukur. Dan kalau untuk bahasa tulisan menggunakan tanda hubung yaitu mengukur. Mengukur. Selanjutnya kita lihat lagi ada kata kecap, ada kata
kecap. Kecap itu diawali oleh huruf K. Nah, menjadi mengkecap. Itu tidak baku. Seharusnya menjadi mengecap. Nah, kemudian cap. Cap itu satu suku kata. Mendapat imbuhan me. Maka dia menjadi mengecap. Nah, tolong hati-hati dalam pelafalan maupun di dalam penulisan. Oke. Nah, untuk pelafalan kita tinggal mengejar di bagian kata. Selanjutnya, perhatikan kata dijual pada pelang nama berikut. Apakah kata dijual ini sudah benar dalam bahasa Indonesia? Terutama untuk penulisannya. Apakah di dengan jual gabung ataukah di dengan jual dipisah? Inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, perhatikan imbuhan di dan kata depan di. Di sebagai imbuhan itu ditulis gabung. Contoh, diolah, diakses. Sedangkan di sebagai kata depan ditulis pisah. Contoh, di rumah, di kelas. Kemudian maknanya, imbuhan di membentuk kata kerja pasif. Sedangkan kata depan di menunjukkan kata tempat. Kemudian, imbuhan di dapat digantikan dengan imbuhan me. Menjadi diolah, mengolah, diakses, mengakses. Sedangkan kata depan di tidak bisa. Di rumah, merumah tidak ada. Di kelas, mengelas tidak ada. Kemudian, imbuhan di tidak dapat digantikan dengan kata depan ke atau dari. Tidak ada kata diolah menjadi keolah atau dari olah. Tidak ada. Sedangkan kata depan di bisa diganti dengan kata depan ke atau dari. Contoh, di rumah, ke rumah. Di kelas, ke kelas, dari kelas. Jadi, kata depan di ditulis pisah, imbuhan di ditulis gabung. Maka kata dijual itu salah karena dia ditulis pisah. Seharusnya ditulis gabung. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya kata gabung. Kata gabung yang padu dalam bahasa Indonesia tidak banyak dan itu pun ditulis gabung. Contoh, daripada olahraga. Kemudian kata gabung dalam bahasa Indonesia ada gabungan kata dasar dengan unsur terikat. Dan itu harus ditulis gabung. Contoh, swa dengan dana, maka menjadi swadana. Purwa dengan rupa, maka menjadi purwa rupa. Purna dengan bakti, maka menjadi purna bakti. Terakhir, tuna dengan gizi, menjadi tuna gizi. Dan ini ditulis gabung. Beda dengan ikan tuna. Nah, selanjutnya kita lihat lagi kata gabung yang ketiga, yaitu kata gabung yang tidak padu dan itu ditulis terpisah. Dan ini sangat banyak dalam bahasa Indonesia. Contoh, budi bahasa, mata batin, hati nurani, ibu negara, sumpah setia. Dan kata-kata ini harus ditulis pisah. Tidak boleh ditulis gabung. Untuk itu, Ananda harus sering membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam penulisan kata gabung ini. Selanjutnya, kata gabung yang ditulis pisah ini, jika mendapat awalan atau akhiran, dia tetap pisah. Contoh, tanda tangan mendapat awalan ber, maka dia tetap pisah, bertanda tangan. Kemudian tanda tangan mendapat akhiran i, dia tetap pisah juga, yaitu tanda tangani. Sedangkan, kalau ia mendapat awalan dan akhiran sekaligus, maka dia ditulis gabung. Contoh, budidaya mendapat awalan me dan akhiran kan sekaligus. Maka dia digabung menjadi membudidayakan.
Kemudian mendapat awalan pe dan an, maka menjadi pembudidayaan. Sedangkan kata tanda tangan mendapat awalan dan akhiran pisah, tapi kalau sekaligus, contohnya me dan i, maka dia ditulis gabung. Contoh, menandatangani. Nah, begitupun dengan tata bahasa. Kata ini ditulis pisah, tapi mendapat awalan ke dan akhiran an sekaligus, maka dia digabung. Selanjutnya, perhatikan penulisan kata pun dan partikel pun. Makna kata pun adalah sama dengan kata juga atau demikian juga. Sementara partikel pun hanya penegasan. Contoh, untuk harga bawang merah pun mahal, maka dia pun di sini ditulis pisah. Dan bisa diganti dengan harga bawang merah juga mahal. Sedangkan partikel pun contohnya walaupun, meskipun. Selanjutnya perhatikan penulisan kata di sini apakah sudah benar jual dan material. Apakah kata jual sudah baku dan material itu juga sudah baku. Ananda perlu memperhatikannya. Nah, berarti kita lanjut ke kata baku dan non baku. Yang benar kuitansi ataukah kuitansi, antri ataukah antre, analisis atau analisa, frasa ataukah frase, silahkan ataukah silakan, hutang ataukah utang. Jadi ini kata baku dan kata non baku. Untuk memastikannya, Ananda harus membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan Ananda bisa melihatnya secara online atau aplikasinya. Selanjutnya, hati-hati dengan istilah. Maka kita akan bahas sedikit tata istilah. Dalam karya ilmiah, kita akan banyak menggunakan istilah-istilah asing. Istilah asing dalam bahasa Indonesia ada padanannya. Dan istilah asing menjadi istilah Indonesia tidak selamanya diterjemahkan. Ada juga disesuaikan pengucapannya dan ada juga yang disesuaikan penulisannya. Namun ada juga yang kita ambil seutuhnya. Untuk itu istilah asing bisa Anda lihat di glosarium istilah. Nah, kita beri contoh, ada kata file, istilah asing. Nah, ternyata file ini istilah Indonesianya bisa berkas, bisa arsip. Dan itu untuk ilmu kimia dan fisika. Sementara dia hanya berkas saja untuk ilmu matematika. Dan dia bisa berkas, bahkan file, menjadi untuk ilmu teknologi. Selanjutnya, ada kata folder, ada illegal fishing. Oke, demikian saja kuliah kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar.